عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله الذي أمرنا بكثرة ذكره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيد الأمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع أهل سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعظم مولدي فقد أحبني ومن أحبني كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال أيضا: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد، والشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين. اللهم افتح لنا بفتح العالم. الفاتحة. Sampurasun Ayuhas salik Fadilatal kurama wa zumratal ulama Hadratal mukarramin wal muhtaramin al ulama wa zu'ama, wabil khusus sahibul fadilah was samaha, mursyid kita bersama, ad-da'i ilallah al-mujahid fillah, al-wasilu bainana wa bainallah, Hadrati Syekh Ahmad sahibil wafat tajil arifin radhiyallahu an, Hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an, pemirsa Umi, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, para putra putri, cucu cicit, para ulama, para kiai, wabil khusus para wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya, LDTKM Pondok Pesantren Suryalaya, Yayasan Serba Bakti, Ibu Bella, GMPS, dan juga ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan juga seluruh pendengar Radio Inayah FM dimanapun berada yang saya hormati, saya cintai, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita bahwa pada pagi hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka kuliah subuh, berjamaah salat subuh, melaksanakan zikir subuh hari. Hadirin, orang luar itu maksudnya luar muslim, tidak takut melihat kita kaya. Karena sekaya apapun kita, pasti belinya dari mereka. Orang kafir itu tidak takut melihat orang Islam itu pintar. Karena sepintar apapun kita, pasti belajar kepada mereka. Tapi orang kafir itu sangat-sangat takut apabila umat Islam sudah sholat subuh berjamaah. Karena apa? Karena dengan itu umat Islam bersatu, kuat dan hebat. Semoga amaliyah yang kita laksanakan dari mulai sholat tahajud sampai pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah guru mursyid kita Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajil Arifin radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bersyukur juga kita pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh pada bulan Maulid. Bulan di mana bulan kebahagiaan, bulan yang penuh kemuliaan. Mulia bukan karena nama bulannya, tapi mulia karena pada bulan ini dilahirkannya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Laqad kana lakum. Ini kalau menurut ulama ahli alat, ulama ahlun nahwi, ada qad masuk pada fi'il madi memakai lam ibtida, bermakna litahqiqil ibarah, pasti kenyataannya. Laqad kana lakum, betul-betul, benar-benar. Kana itu amil nawasih. Makna kana itu bisa bermakna terjadi, benar-benar telah terjadi. Lakum, untuk kalian, fi Rasulillah, di dalam utusan Allah, uswatun, ada contoh, hasanatun, yang baik. Kita ulangi, laqad kana. Kana itu bisa diungkapkan sebagai sebuah keadaan. Tidak pada zaman dahulu saja, tetapi kalau dibahasakan laqad kana kapanpun, dari mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Jadi Rasul itu hebat dicontoh oleh sebelumnya dan dicontoh oleh setelahnya. Laqad kana. Sudah jangan ragu-ragu lagi. Jangan lagi kita mencela-mencela. Hati kita merasa ragu, bahwa yakinkan bahwa Rasul itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum itu bermakna yakinilah, imanilah. Lakum, untuk kita, bukan untuk orang lain. Kadang-kadang yang paling susah itu mubalik seperti kami. Kalau ngomong benar itu untuk orang lain, kadang mau balik nama itu benar sih. Kayak calo dipikir-pikir, tahu calo tidak? Calo Bandung. Batur mah ini ke Bandung. Mana nama cicing beridinya? Lakum, untuk kita. Ini lakum itu bisa bermakna jama, bisa juga bermakna memuliakan. Lakum, untuk kita, bisa bermakna kalau kita ingin mulia kapanpun, dimanapun, dalam pekerjaan apapun, mau jadi mubalik, mau jadi kiai, mau jadi ustad, mau jadi pedagang, mau jadi petani, apapun, lakum fi Rasulillah, fa bimana dzarbiyah bainal mazrub wal mazrufeh. Maka fa itu berarti mewadahi dzarab itu. Maka dalam bahasa fi Rasulillah memiliki makna baik itu qauli, fa'li, ataupun tarki. Baik hadis yang diucapkan oleh Rasulullah maupun yang dilakukan oleh Rasulullah, maupun segala sesuatu yang tidak dihukumi atau dibiarkan oleh Rasul, tarki. Uswatun hasanah. Semua menjadi contoh yang baik. Manusia itu tidak cukup diomongin, tapi harus dicontohin. Karena perintah Allah, manusia harus bertakwa. Bermana manusia harus mengikuti Allah. Bingung kumaha nuturkeun ana. Pante katingali karena Allahnya tidak terlihat. Karena Allahnya tidak terdengar. Lalu bagaimana mengikutinya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Rasulnya, para Rasulnya, terutama baginda Rasulullah sallallahu sebagai uswah,
sebagai contoh. Bukan hanya contoh, bahasa Indonesia ada yang lebih santun. Uswah itu sebagai tauladan, contoh yang baik. Hasanatun, yang baik juga. Maka kalau kita ingin baik, ikutilah yang baik. Kalau kita ingin jelek, ikutilah yang beruswah kepada Rasul. Ketemu aja tidak pernah, mendengar namanya baru dari orang lain, mendengar kata-katanya baru dari orang lain. Lalu harus mengikuti siapa? Ikuti yang mengikuti Rasul. Maka uswah, kalau tidak bisa beruswah kepada Rasul, tidak bisa kita meneladani Rasulullah, maka kita teladani orang yang meneladani Rasulullah, para sahabat. Ashabi kan nujum, kullama tadaitum ihtadaitum, kullama tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang, apabila kita mengikutinya, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Bagaimana kalau kita belum bisa menguswah kepada para sahabat? Beruswahlah kepada orang yang beruswah kepada sahabat, yaitu para tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan beruswahlah kepada orang yang mengikutinya. Maka bersyukurlah hadirin kita sekalian menjadi ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang bermursyid kamilul mukammil sebenarnya, bukan ngaku-ngaku. Syekh Ahmad sahibil wafa tajil arifin radhiyallahu anhu. Karena beliau tidak mengaku kamil mukammil. Beliau melaksanakan aja terus, gak ngaku-ngaku. Nanti kalau sekarang ngaku kamil mukammil dengan gelar radhiyallahu anhu, nanti kedepannya nanti ngaku qadasallahu sirah. Kalau sudah ngaku qadasallahu sirah, nanti kedepannya jangan-jangan ngaku sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau sudah sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan kedepannya ngaku sebagai subhanahu wa ta'ala. Jadi liar kali itu nanti. Kita beruswah kepada para sahabat, mengikuti perintahnya, mengikuti amaliyahnya. Maka uswah itu sebenarnya sedang beruswah kepada para sahabat sepuh. Dan terus sambung menyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.